Kisah jeruk dari Tanah Karo. Setelah ke istana dan dikunjungi presiden, kini jeruk liang melas data lebih cepat sampai ke pelanggan tanpa takut truknya terguling. Terima kasih Pak Jokowi. Jangan sampai nanti harga jeruk di sini 5.000, ongkos kirimnya 8.000, udah sambung nanti. Jadi kita harapkan dengan perbaikan jalan produksi ini, struktur biaya menjadi terutama untuk kos logistik, biaya logistik yang menjadi jatuh, akhirnya jeruknya bisa dikirim ke semua kota dengan harga yang kompetitif, tidak kalah dengan jeruk-jeruk impor. Dan di sini keuntungan petani bisa naik karena memang biaya transportasinya bisa ditekan. Masyarakat LMD Kutambelin sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memperbaiki jalan kami. Mudah-mudahan dari sini harga jeruk bisa naik dan harga pupuk bisa distabilkan lagi dan tidak susah untuk mendapatkannya. Kami tidak kesusahan lagi di jalan, baik kami jalan siang maupun tengah malam. Kami sudah sangat-sangat merasakan jalan itu nggak ada kendala. Kalau dulunya lewat dari jam 7 malam kami nggak bisa keluar lagi. Sekarang jam 12 malam pun kami sudah berani. Jadi ucapan saya sangat terima kasih Pak. Jalan di liang melas datas di Karo, Sumatera Utara kini sudah diperbaiki. Warga bergembira dan berbangga di saat aspirasi mereka didengarkan oleh Presiden Joko Widodo. Jeruk liang melas datas di Karo, Sumatera Utara menjadi terkenal akhir-akhir ini setelah beberapa warganya datang ke istana pada awal Desember 2021. Mereka membawa 3 ton jeruk sebagai oleh-oleh untuk Presiden Jokowi sambil hendak melaporkan jalan desanya, jalur transportasi produk hortikultura sepanjang sekitar 40 km itu rusak parah. Kata Setia Sembiring, selaku koordinator pengiriman jeruk warga liang melas datas ke istana, awalnya saya segan datang ke istana. Namun karena rakyat dan pemimpin sama-sama manusia dan yakin Presiden akan mendengarkan warganya, ia pun membulatkan hati datang ke istana. Sekitar seminggu setelah warga ditemui Presiden Jokowi, sebagian jalan di liang melas datas mulai diperbaiki. Pada Rabu 2 Februari 2022, jalan sudah bisa dilalui kendaraan biasa dengan lancar meskipun baru diperkeras dengan batu. Dari jalan lintas Sumatera ke desa Kutambelin, Kecamatan Laubalam, salah satu wilayah liang melas datas sepanjang sekitar 20 km, sebuah minibus hanya butuh waktu sekitar 1 jam saja. Sebelumnya truk muatan butuh waktu sampai setengah hari untuk melintas, kata seorang warga yang bernama Darwin Siburian, yang merupakan pengemudi angkutan aneka produk hortikultura. Belum lagi kalau terguling, biaya angkut jeruk menggunakan truk pun terpangkas 2 juta rupiah. Darwis berkata, bersyukur sekali kami. Liang melas datas adalah sebuah kawasan di Kabupaten Karo, sekitar 78 km dari Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Karo, arah ke Kutajane, Aceh. Letaknya di lereng pegunungan Barisan. Perlu waktu 2 jam berkendara dari Kabanjahe melewati jalan lintas Sumatera hingga ke pintu masuk liang melas datas. Sementara dari Medan butuh waktu 2,5 jam untuk mencapai ke Kabanjahe. Jalan yang dikeluhkan warga adalah jalur dari jalan lintas Sumatera itu menuju ke desa-desa di dalamnya. Jalan itu meliuk-liuk naik turun menyusuri punggung Bukit Barisan melewati lahan pertanian warga yang dipenuhi tanaman jagung dan kemiri. Semakin naik, pertanian warga berubah menjadi cabai dan jeruk. Kawasan itu terdiri dari 6 desa, yaitu Sukajulu, Kutambaru Kunti, Batu Mamak, Pola Tebu, Kutambelin, Kuta Penggih. Selain itu ada pula 3 dusun seperti Barisan, Cerumbu, dan Kuta Kendit. Dusun dan desa itu masuk dalam wilayah 4 kecamatan, yaitu 3 Binangga, Laubalam, Kutambelin, dan Mardinding. Sekitar 500 rumah tangga tinggal di kawasan itu. Warga bernama Setia mengatakan inisiatif membawa jeruk ke istana berawal dari percakapan beberapa warga di kedai kopi di desa Kutambelin. Jalan rusak bak kubangan kerbau sudah mendera warga selama lebih dari 20 tahun. Kata Setia, dulu puluhan tahun lalu memang sudah pernah diaspal. Pemerintah Kabupaten Karo memang mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan, namun sifatnya hanya tambal sulam karena kekurangan anggaran. Padahal panjang jalan itu mencapai sekitar 40 km.
Akibatnya, biaya angkut produk pertanian meningkat, padahal setiap tahun ratusan ribu ton jeruk dihasilkan dari kawasan Liang Melas di atas. Belum hasil bumi yang lain, tak jarang warga harus menginap di jalan karena kendaraan mereka terjebak lumpur, terutama di saat musim hujan. Belum lagi problem kalau ada warga yang sakit. Kata salah seorang warga bernama Putra Sarim, sudah tak terkira rasanya kesengsaraan warga di sini. Inisiatif di warung kopi itu kemudian disampaikan kepada warga lainnya dan disambut dengan baik. Setiap warga mengumpulkan 1 kaleng jeruk sekitar 10 kg untuk dibawa ke istana. Malam sebelum Setia dan rombongan berangkat ke Jakarta pada 3 Desember 2021, jeruk-jeruk itu dikumpulkan di Jambur atau tempat pertemuan Kutambelin. Kata Erna, salah satu warga Kutambelin, "Satu malam kami tidak tidur menyusun jeruk ke truk. Warga lalu membuat upacara bernama Upa-Upa esoknya untuk melepas kepergian rombongan ke istana." Setia berkata, "Saya sempat tidak boleh pergi sama istri karena saya sudah tua dan sakit-sakitan. Ya khawatir kalau terjadi apa-apa saya justru menghambat teman-teman. Namun karena keyakinan bahwa Presiden Jokowi akan menerima rakyatnya dan ikhlas saja, ia tetap berangkat." 3 hari 3 malam rombongan menyusuri jalanan Sumatera sampai Jakarta. Istirahat hanya dilakukan di saat makan hingga pada akhirnya sampai di istana dibantu dengan saudara-saudara mereka di Jakarta. Ia berkata, "Sampai di Palembang sebenarnya kami mendapat kabar bahwa akan ditemui Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, karena Bapak Presiden ada di Bali. Kami tidak masalah karena yang terpenting pesan sampai ke istana. Tiba-tiba dapat kabar kalau Pak Presiden pulang dari Bali dan mau menemui kami. Kami tentu sangat bersyukur." Ahmad Jayadi, Direktur Preservasi Jalan-Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, berdasarkan arahan dari Presiden melalui Menteri PUPR, jalan di kabupaten itu akan ditingkatkan. Setelah disurvei ke lapangan jalan yang perlu diperbaiki sepanjang 38 km. Jalan akan ditingkatkan dengan jalan aspal selebar 3,5 meter, bahu di kanan kiri jalan diperkeras selebar masing-masing 1 meter, dan selokan. Total lebar jalan menjadi 7,5 meter. Dana pembangunan sepenuhnya berasal dari APBN, meskipun itu adalah jalan kabupaten. Bahkan salah seorang warga bernama Erna sampai menangis terharu dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di desanya. Erna mengaku sangat bangga, akhirnya desanya diperhatikan oleh Presiden. Desa yang nyaris tak terdengar diperhatikan orang nomor 1 di Indonesia. Erna berkata, "Itulah saking lama kali desa kami ini tidak diperhatikan. Ia yakin nanti jeruknya akan lebih cepat sampai ke pelanggan dan kesejahteraan warga akan meningkat." Selain berterima kasih, ia pun berujar, "Kami sangat mencintai Pak Jokowi," kata Erna sambil menyeka air matanya. Bagaimana menurut Anda? Gila, RUU perampasan aset Jokowi ditolak DPR. Mahasiswa diam gak demo. Kadrun juga diam-diam. Jadi tahu kan siapa yang mereka dukung? Maling. DPR tidak setuju lah. Namun ketika itu ada kesepakatan. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini juga penting sekali. Dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan insya Allah ini juga akan bisa selesai. Agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, Treaty on Mutual Legal Assistance. Dilansir dari jendela-nasional.id, penolakan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana untuk masuk dalam daftar prioritas oleh Dewan Perwakilan Rakyat sangat disayangkan. Padahal RUU tersebut sangat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang saat ini masih terjadi.
Demikian diungkapkan staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Antonius Beni Susetyo dalam pernyataan di Jakarta, Kamis 21 April. Ia menilai ada yang aneh dalam tubuh DPR di tengah kondisi bangsa yang masih belum maju secara finansial. Dia berkata, maka agak aneh ketika pemerintah mengajukan RUU tersebut tetapi partai politik tidak memberikan dukungan. Ini menunjukkan politik kita tidak memiliki keberpihakan kepada kondisi situasi masyarakat. Ia menjelaskan tindak pidana korupsi adalah faktor utama dari kebangkrutan bangsa ini. Karena itu jika dibiarkan, maka tindak pidana korupsi bisa terjadi seperti pada masa VOC dulu. Ia mengatakan jika korupsi masih menjadi cara berpikir bertindak tanpa kekuatan hukum, maka korupsi akan menjadi kuat dan sulit disentuh oleh hukum. Ia bahkan menilai dengan penolakan tersebut menunjukkan oknum elit politik di Indonesia masihlah berbau orde baru atau politik nepotisme, politik jalan pintas, politik mencari keuntungan pribadi, bukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia berkata, karena kalau mereka berniat memberantas korupsi harus dicari akarnya dengan hukum yang tegas, menyita seluruh asetnya dan dimiskinkan supaya ada efek jera. Ia juga mendorong kepada masyarakat untuk merespon isu ini karena jika RUU ini tidak diteruskan maka akan membahayakan. Dirinya juga berharap hati nurani para wakil rakyat tersebut terketuk untuk memprioritaskan RUU itu. Ia berkata, mengapa para koruptor itu mendapatkan keistimewaan dan seolah-olah tidak bisa menyentuh hukum karena mereka banyak uang dan banyak akses. Parlemen ini tidak berkutik untuk meloloskan RUU ini. Harusnya publik harus mempertanyakan kenapa tidak diloloskan. Mereka itu harusnya memiliki rasa patos, merasakan penderitaan orang lain, derita dan kesengsaraan rakyatnya. Kalau mereka tidak memiliki rasa itu, maka mati hati nurani politikus kita. Usulan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan transaksi uang kartal yang terus diperjuangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi jalan terjal. Pasalnya, DPR mengatakan keberatannya atas aturan tersebut. Jangankan untuk dapat dibahas segera masuk dalam prolegnas pun, nantinya kedua RUU ini akan terus berada di tumpukan pembahasan usulan paling bawah. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya meminta DPR agar menempatkannya sebagai daftar prioritas. Menurut Mahfud MD, pemerintah telah mengajukan 2 rancangan legislatif terkait pemberantasan korupsi, yaitu RUU perampasan aset tindak pidana dan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Kata Mahfud MD pada 14 Desember 2021, tetapi kedua RUU tersebut di DPR pada 2021 tidak menjadi prioritas, artinya DPR tidak setuju. Setelah kedua RUU itu gagal menjadi prioritas, pemerintah dan parlemen membuat kesepakatan. Mahfud menyebutkan hanya 1 rancangan legislasi yang bakal dipertimbangkan sebagai prioritas pada 2022, yaitu RUU perampasan aset. Menutup tulisan ini melihat riuhnya demo mahasiswa akhir-akhir ini. Mana suara kalian saat mendengar dan melihat berita ini, yang bahkan sudah terjadi sejak 2021 yang lalu? Mana aksi luar biasa kalian di depan gedung DPR? Mana aksi heroik kalian, hai para mahasiswa? Jangan-jangan amplopnya kurang tebal ya untuk mengerahkan kalian? Bagaimana menurut Anda?